kalian nggak punya hak untuk bikin kamar bayi di sini. Aku nggak setuju. Mbak, tunggu, Mbak. Mbak. Aduh, aku harus ikutin dia nih. Banyak. Peter, kamu tolong bawain ini semua ke kamar kosong di sebelah kamar papa ya. Ya, baik Mas Devan. Ya, ini sekalian ya. Baik, ya. Kasih. Sayang, kamu sekarang istirahat aja ya, karena kamu kan pasti kecapean. Ya? Ya sayang, tapi aku malah jadi nggak enak sama kamu. Maaf Fatu ya, aku nggak bantuin kamu bawa-bawain catnya dari tadi di toko. Ya nggak apa-apa dong sayang. Yaudah, sekarang kamu istirahat. Nisa, bantuin aku ya. Oke, pelan-pelan. Nah. Bisa pijitin ya, biar capeknya hilang. Aduh, jadi enak kan gini dipijit, disayang-sayang. Makasih ya, Nis. Makasih ya, sayang. Kalian jadi makin perhatian setelah aku hamil. Ya, aku akan selalu berusaha untuk bikin kamu bahagia, supaya si dede bayi juga bahagia dan sehat. Ya Allah, lupa. Ini tuh udah jam berapa ya? Harusnya aku minum vitamin dari dokter, sayang. Oh iya. Ini sambilin airnya. Makasih ya, Nis. Oke, terus vitamin kamu. Iya, Teh. Iya. Alhamdulillah. Dan berarti sekarang ayo tuh kita ke atas, kita mulai dekor kamar dede bayi ya. Ya udah. Tapi kamu jangan maksain diri ya. Kalau kamu sampai nggak kuat, kamu harus kasih tahu aku. Oke, siap. Ayo. Pak, tolong tangannya digerakkan sendiri, Pak. Seperti ini, pelan-pelan. Ya, terus. Terus, Pak, terus. Iya. Iya, iya. Iya. Oke. Cukup, Pak, cukup. Kondisi Pak Banyu sudah menunjukkan perbaikan kesadaran yang bagus. Akhirnya
suami saya sadar ya, Dok? Jelaslah Mas Handsome gak kenal sama Bu Michelle. Orang dia emang bukan Mas Banyu. Pusing aku tuh sama Bu Michelle. Maksa banget ngakuin Mas Handsome itu Mas Banyu. Semoga kali ini Bu Michelle sadar deh dan bisa nerima kenyataan. Sayang, kamu gak ingat sama aku? Bapak jangan terlalu memaksakan diri ya, Pak. Bapak kan baru sadar dari koma. Jadi wajar kalau Bapak tuh bingung atau tidak sepenuhnya mengenal orang-orang yang ada di sekitar Bapak. Bu, tolong nanti pasien jangan diberikan stimulasi yang terlalu berlebih ya, Bu. Biar dia tenang supaya otaknya stabil. Oh ya, Bu. Insya Allah dalam waktu dekat ini pasien bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Terima kasih banyak ya, Dok, atas semua tindakan dokter sama suami saya. Akhirnya suami saya bisa sadar sekarang. Iya, sama-sama, Bu. Kami hanya bisa mengusahakan yang terbaik. Permisi, Bu. Iya, Dok. Itu Cakra. Bukannya waktu itu Mama bilang dia hilang di laut. Terus kenapa dia bisa di sini? Sama perempuan itu. Siapa ya dia? Teh, nanti Nisa pengen bikin hiasan dari kertas warna tempel di dinding. Boleh kan? Boleh dong, sayang. Nih, kalau rencana Teteh ya, kalau memang Nisa mau tempelin sesuatu di sini, nanti di sini meja aja, meja atau lemari dede bayinya. Kalau nggak kasurnya madep sana, biar di sini nanti kalau Nisa mau tempelin. Mau ngapain kalian? Apa ini? Hah? Kita lagi mau bikin kamar baik, kan? Bikin kamar baik di rumah ini? Aku nggak setuju ya. Ingat, Van, ini rumahku, rumah mama dan papaku. Kalian nggak punya hak untuk bikin kamar baik di sini. Aku nggak setuju. Cukup dong, Kak. Nggak bisa seenaknya bicara soal Alia. Aku yang inisiatif mau bikin kamar bayi ini. Dan aku udah dapat izin kok dari Papa. Ya kamu izin aku juga dong. Van, aku nggak setuju kalian bikin kamar bayi di sini.
Kita ini sedang berduka. Kita baru aja kehilangan mama. Tapi kalian coba lihat, malah bikin kamar bayi di sini senang-senang. Oh, aku lupa. Ketika semuanya sedang berduka cita kehilangan mama, tapi kalian malah bersuka cita kehilangan mama. Iya kan? Makanya kalian bikin kamar bayi seperti ini. Jaga mulut kakak. Aku sama Alia nggak spicik yang ada di pikiran kakak. Itu kenyataannya, Van. Kalau nggak, ngapain kalian bikin kamar bayi sekarang? Hah? Kak, gini ya kak. Aku sama Alia sangat berduka atas meninggalnya Mama Elsie. Tapi kamar bayi ini kebutuhan. Gini deh kak, kalau kakak sama Kak Tania juga mau bikin kamar bayi, silahkan, nggak ada masalah. Masih banyak kamar kosong kok di sini. Kamu ngapain ngatur-ngatur aku, Van? Ya? Kamu tuh nggak punya hak. Ingat, Van. Kamu itu bukan siapa-siapa di sini. Kamu cuma anak seorang pelakor. Kak, aku nggak butuh izin kakak. Yang berhak ngasih izinnya cuma papa. Oh, nggak bisa. Aku anak pertama, aku anak kandung mama dan papa. Kamu anak pelakor. Kamu harus izin sama aku juga. Kakak terima nggak terima itu urusan kakak. Kalau urusan aku sama papa, bukan sama kakak. Apa kamu? Devan, udah sayang, nggak apa-apa. Kalau memang kami kok nggak ngizinin, biar anak itu tidur bareng kita aja di kamar. Oke, itu lebih bagus. Ini ada apa sih sebenarnya? Kok Miko teriak-teriak gitu ya ke Devan? Ya pokoknya aku nggak setuju. Kamu harus izin dulu sama aku. Aku anak kandung mama. Ya, kayak gitu. Kamu tuh cuma anak seorang pelakor. Udah. Oke kak, oke. Aku nggak akan bikin kamar bayi di sini. Ini tuh ada apa sih sebenarnya? Ini, Devan sama Alia udah lancang banget. Masa mereka mau bikin kamar bayi di rumahku? Izin dulu dong, sopan santun namanya. Ya ampun Miko, cuman gara-gara ini doang kamu semarah itu? Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya Miko. Dan kenapa sih kamu harus selalu ikut campur urusan Devan sama Alia? Ya jelas gue gak terima dong. Mereka mau bikin kamar bayi, bayangin. Kamu aja hamil duluan anak kita. Nggak ada tuh aku kepikiran pengen bikin kamar bayi di rumah ini. Mereka tuh udah lancang. Itu nggak penting, Miko tuh bener-bener nggak penting. Aku pribadi aja belum nge-planningin untuk bikin kamar bayi. Ya bukan berarti Alia sama Devan nggak boleh dong nyiapin kamar mereka sendiri. Wajar, Miko. Devan, Alia, maafin sikap Miko ya. Ngapain kamu minta maaf? Hah? Nggak usah minta maaf, nggak salah kok. Nggak ada yang perlu minta maaf di sini. Miko, udah cukup. Udah sekarang kalian lanjutin aja untuk nyiapin kamar bayi kalian ya. Lagi pula kan Papa juga udah izin. Itu yang lebih penting. Sayang, Devan. Sayang, tunggu dulu sayang. Kamu mau kemana? Sayang, kayaknya kita benar-benar harus pindah dari sini. Perlakuan kami kok kamu udah benar-benar keterlaluan. Dan aku nggak mau kamu jadi tertekan gara-gara sikap kami kok. Aku cuma takutnya itu berdampak buruk ke kandungan kamu. Sayang, aku dulu. Tapi kita juga nggak bisa egois. Kita harus mikirin kondisinya Papa. Kalau seandainya kita pindah dari rumah ini, gimana kalau Papa kondisinya drop? Kamu nggak mau kan kita nyesal seumur hidup? Devan, kamu yang sabar ya. Kalian harus berusaha untuk tetap akur demi Papa Baldi. Kan dokter udah berpesan kalau Papa itu nggak boleh stres. Jadi begini Bu, saat ini kondisi pasien mulai stabil. Tapi masih perlu observasi yang ketat untuk memastikan kesadaran dan fungsi vital benar-benar pulih. Baik dokter, pokoknya saya percaya dokter akan memberikan penanganan yang terbaik untuk suami saya. Ya, semua kebutuhan medis pasien sudah terpenuhi. Dan tim kami akan rutin mengecek
kondisi neurologis pasien ya untuk menilai perkembangan kesadaran Bapak ini. Pokoknya terima kasih banyak ya dokter ya. Semoga suami saya cepat sadar. Ya, insya Allah. Amin. Loh, bukan Cakra. Ternyata suami perempuan itu. Tapi kok tadi aku lihat mirip banget sama Cakra. Tadi aku lihat di ruang ICU, emang benar-benar mirip Cakra. Masa sih bukan Cakra? Aku harus pastiin sendiri. Laki-laki tadi itu beneran Cakra atau bukan? Nah, baik Bu. Kalau gitu saya permisi. Sama-sama dokter. Setiap kali ngeliat Tata diperlakukan kayak gitu, hati Nisa ikut sakit, Teh.